Ini statement Kak Tina juga menarik ya, karena untuk memiliki tubuh ideal tuh pasti banyak hal juga nih kan Kak yang kita lalui. Kalau dari Kak Tina sendiri nih, gimana sih perjalanan seorang Kak Tina untuk bisa memiliki tubuh yang ideal, yang sekarang gitu kan, bisa dibilang sekarang tuh apa-apa ditanya, ih body goals kamu gimana nih gitu, kamu udah body goals ya gitu kan ya Kak Tina ya. Hmm. Perjalanan Kak Kalau Tina gimana? perjalanan, jadi gini, mungkin ada beberapa orang yang gemuk itu, kalau aku tuh gemuknya 3 faktor. Oke. Jadi faktor lahir itu aku udah 4 kilo dok dulu. Jadi Oh, emang udah tuh apa faktor lahir ya, jadi bawaan. Kedua, emang dari turunan. Jadi ada mungkin ya di sini yang ikut webinar hari ini bapaknya, ibunya atau kakek neneknya memang gemuk. Nah, itu saya seperti itu. Jadi memang sekeluarga tuh penuh lah rumah gitu. Kayak begitulah intinya. Nah, yang ketiga memang faktor lifestyle. Jadi kalau faktor lifestyle itu memang dari kecil doyannya makan. Jadi dulu kalau tahu Tinatun yang bolo-bolo, nah itu gendut, emang ya begitulah gitu keadaannya. Dan harus diet kan, karena kalau dulu sih memang pas umur 17 tahun pengennya karena ya namanya udah kenal cowok gitu kan, apa segala macam pengen kurusan. Cuman kesini ya tahu bahwa sekarang itu, apalagi sekarang aku sangat apresiasi ya MS Slim bikin webinar tentang World Obesity Day gitu. Banyak orang yang nggak sadar bahwa mereka sudah obesitas atau keluarganya atau bahkan anaknya. Aku tuh dulu waktu kecil bilang gendut itu orang tua aku tuh berpikir, oh lucu anaknya gemuk, lucu banget gitu. Itu anak-anak yang ideal, yang berat badan ideal, kok kurang gemuk kan gitu kan. Sampai aku dikasih udah gendut begitu dikasih vitamin lagi. Jadi awareness kita terhadap obesity, terhadap lifestyle yang healthy atau apa itu sangat kurang. Nah, berjalannya waktu karena yaitu tadinya pengen kenal cowok dan lain-lain, terus juga pengen hidup sehat lama-lama. Nah, akhirnya ya begitulah menjalani diet. Waktu itu sempat turun 25 kilo, wah, tapi dalam 8 bulan gitu oke. loh. Cuma itu memang terus terang perjalanannya banyak ada ya, namanya kita makanya kalau ikut webinar kayak gini dicatat kita belajar gitu supaya nggak salah, karena aku sempat eating disorder, aku sempat kayak rambut rontok banyak yang kayak nggak sehat, sempat ke rumah sakit karena terus gara-gara diet. Nah itu yang harus dihindarin. Ini menarik sih Kak Tina. Berarti Kak Tina pernah ya merasa di titik, kayak frustasi banget atau bahkan desperate banget nih dengan tubuh ini, dan mungkin merasa bahwa semua hal harus dicoba deh gitu. Pernah nggak sih di titik yang sampai begitu tuh Kak Tina? Kalau di titik seperti itu sering ya. Jadi Oke. makanya ketika kita nurunin berat badan itu ini ya, aku dulu pernah sampai mencapai 5 sampai hampir 80 kilo. Awal-awal itu turunnya cepat gitu loh. Sampai jadi turun 3 kilo, turun 2 kilo, apa itu cepat. Lama-lama kan stuck ya gitu Ya. loh. Kalau kita dietnya nggak sehat. Nah, akhirnya ketika stuck itu ya frustrated lah langsung gitu loh. Banyak kan pasti yang misalnya makan gitu ya, terus udah gitu tiba-tiba udah diet nggak turun, nah itu jadi frustasi, itu pasti banyak banget yang ngalamin seperti itu. Nah makanya ketika itu aku sempet sampai yang eating disorder, sempet yang sampai pernah bulimia. Jadi bulimia itu Wow. makan sebanyak-banyak keluarin lagi dalam Ya. bentuk misalnya minum obat pencahar kayak gitu ya, atau dimuntahin lagi, atau olahraganya binge, jadi olahraga itu sampai aku 1000 kalori sehari. Wah. Nah, itu kacau sih waktu itu. Jadi itu frustasi udah sampai kayak gitu. Terus kedua juga pernah, aku tuh pernah ya dalam beberapa waktu itu, ya ibaratnya hidup kadang-kadang kita life is about eating juga gitu kan. Kita kan enjoy mau makan mau apa. Aku tuh pernah dalam beberapa rentan waktu lapar terus, nggak pernah namanya ngerasain enak gitu hidup. Jadi karena semua dibatasin gitu. Makanya itu diet yang salah ya gitu. Terus udah gitu sampai ya itu aku juga sempet yang sampai masuk rumah sakit karena saking frustasi nggak turun nih, cuman makan telur sama kentang rebus tapi olahraganya 1000 kalori, kebayang nggak gimana? Masuk rumah Wah. sakit, sampai ususnya bermasalah. Nah Oke. itu jangan sampai kejadian begitu, makanya sekarang kan banyak ya tapi memang susah sih kadang-kadang gitu ya, kita kan udah kerjaan banyak, waktu itu juga masih sekolah gitu, ujian begini begitu. Jadi untuk makan healthy eating yang misalnya kadang-kadang
kayak misalnya dokter sini kasih kasih kita meals yang sekian sekian. Kadang-kadang itu susah dok itu ngikutinnya. Harus, aduh, misalnya kayak ke kantin nyari ikannya yang begini, sayurnya yang begini, terus misalnya dessertnya bolehnya yang begini. Nah makanya sekarang kan banyak produk-produk yang membantu ya gitu ya. Maksudnya kayak Nestle Meal bisa kita bikin jadi cookies, bisa kita bikin jadi apa, berat udah dibikin buat berapa lama, itu bisa buat kita nyemil, bisa buat kita makan gitu loh. Jadi ya sekarang sudah lebih maju lah gitu daripada zaman dulu gitu. Wah, Gue mau luar komenin biasa. tadi yang orang yang berat stuck. Ya, sering kita diet karena memang tidak melihat body composition, sehingga nggak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada waktu berat stuck? Itu karena turunnya adalah otot. Oh. Begitu otot turun, metabolisme badan kita turun. Metabolisme badan kita turun, lemaknya naik. Lemaknya naik, berarti nggak mau turun lagi. Itu yang terjadi pada waktu diet yang tidak termonitor dengan benar. Ayo Tina, kapan-kapan pakai alat body composition saya, itu alatnya super canggih. Nah, Sangat canggih sehingga bisa melihat perbagian dari kiri, kanan, kaki, sehingga begitu olahraganya atau makanannya kurang tepat, saya arahkan. Diet itu bukan berarti harus oke, cuman ini doang yang dimakan. Enggak. Cuma sayur ini doang yang dimakan. Enggak. Kita bisa makan macam-macam. Yang penting total kebutuhan sehari kita segini, ya udah kamu makannya apa? Mau makannya ini itu, boleh, tapi mungkin di malamnya kita atur. Kamu tolong ikutin dulu, nggak susah karena rata-rata pasien saya itu dietnya kekenyangan, sehingga setengah mati ngabisin makanannya. Jadi tiap kali kalau mau kontrol nungguin, dok, makananku dikurangin nggak ya dok? Kayaknya belum bisa. Ya ampun, kenyang lagi deh aku makannya. Ya mau nggak mau. Nah sekarang karena ada susu yang tinggi protein, itu salah satu jawaban untuk pasien-pasien saya yang nggak sanggup makanin proteinnya. Karena bisa dibayangin nggak sih, tadi saya bilang berat badan saya kalau 50 kilo itu butuh 50 gram protein. Satu potong ayam beratnya mengandung 7 gram protein. Jadi harus makan 7 potong ayam per hari. Mematikan makannya untuk mendapatkan 50 gram protein. Kalau berat badannya lebih, ya kebutuhan proteinnya lebih lagi. Apalagi di zaman pandemi kita nggak bisa mendiskon protein. Aduh kita makannya sehari 1 potong aja deh, atau 2 potong aja, atau 3, nggak bisa. Kebutuhan kita tidak terpenuhi. Jadi memang penting banget diperhatikan protein tersebut. Asik. Nah, tapi sedikit nih, Dokter Cindy, mungkin tadi Kak Tina pernah sempat cerita bahwa adalah masa-masa di mana Kak Tina tuh olahraganya sampai 1000 kalori tuh sehari. Iya. Nah, boleh dikasih pendapat sedikit nggak nih dok? Kira-kira gimana nih kalau olahraga sampai 1000 kalori per hari? Karena 1000 kalori per hari tuh banyak banget ya Kak Tina. Setelah aku pikir-pikir, aku udah yoga pilates sampai putar balik. Lari, abis itu berenang. Jadi lari yang kardio gila-gilaan, terus nge-gym, jadi gym, lari, kardio, bla bla bla, terus berenang. Itu total 1000-an lah gitu. Bahkan kadang aku pernah punya pasien yang olahraganya heboh, tapi makannya dia nggak bilang-bilang sama saya, ternyata dikit banget. Kalorinya rendah banget. Begitu dia kontrol turunnya banyak, cepet. Pas dilihat, ya ampun, itu otot. Dalam waktu 3 hari, itu otot turun 2,4 kilo. Gara-gara overtrain. Makannya dia dikit, karena dia pengen turun cepat. Terus tahu gimana cara naikin ototnya? 4 bulan. Jadi otot yang dia bakar 3 hari harus dia kembalikan 4 bulan. Jadi memang sebaiknya kita diet itu mesti yang di bawah pengawasan, dan kalau memungkinkan dimonitor dengan alat body composition itu akan lebih sehat. Karena sekarang di kongres yang terakhir saya ikuti, aku mengikuti kongres sudah hampir 20 tahun tentang obesitas ini. Yang terakhir banyak kan tentang genetik, karena banyak analisis tentang genetik, sehingga saya mengerti diet itu yang paling penting yang seperti apa. Nah di situ dikatakan tidak mengarah, nanti kita pelan-pelan nggak mengarah ke indeks massa tubuh lagi tadi. Yang diperhatikan adalah lemak tubuh kita. Yang harus turun adalah lemak tubuh kita. Karena masalah dari semua penyakit adalah lemak tubuh kita. Jadi nggak peduli berat badannya berapa, kalau lemaknya bagus, ototnya terjaga, itu dia masuk ke level normal atau lebih atau gimana.
Akan tetapi itu kan membutuhkan alat khusus dan alatnya kan lumayan harganya. Ya. Sehingga memang saat ini masih memakai indeks massa tubuh. Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Cindy sudah memberi kita pencerahan ya, Kak Tina juga. Saya senang sih cerita-cerita sama Kak Tina dan juga Dokter Cindy nih, karena kita bisa jadi melihat tuh dari banyak sisi gitu. Selama ini kita cuma melihat kayak, wah makan tuh harus begini-begini ya, atau kayak aku olahraga ekstrim, aku pasti kurus besok gitu. Ternyata nggak bisa begitu juga nih Slim Friends. Perlu ada hal-hal yang kita lalui juga. Kita harus memiliki gizi seimbang, kita harus kebutuhan proteinnya terpenuhi, gizinya juga terpenuhi, seperti itu. Nah, oke, saatnya kita ke acara berikutnya nih ya. Kayaknya kita udah saatnya masuk ke Q&A. Oke? Boleh, kita ke Q&A nggak apa-apa ya dokter ya sama Kak Tina ya. Oke, ini ada pertanyaan. Yang pertama dari Julaiha di Banjarmasin, katanya gini. Oke, izin bertanya kepada Kak Tina. Kak Tina, tips diet ala Kak Tina Tun dong. Terus pada saat Kak Tina diet tuh apakah Kak Tina juga mengurangi makanan cepat saji atau fast food? Wah, ini sih emang godaan duniawi ya dok ya, makanan-makanan begini ya Kak Tina juga ya. Boleh Kak Tina dijawab? Kalau aku sekarang dietnya, makanya balik lagi mungkin kalau tadi dari Dokter Cindy, mungkin nanti harus ada perbaikan beberapa ya gitu ya. Tapi kalau yang sekarang aku jalankan gitu ya, karena dan belajar dari beberapa kesalahan itu sekarang adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu dalam arti in and out-nya yang aku hitung gitu ya. Ketika aku makan berapa, aku biasa ngitung kalori sih kalau sekarang gitu loh. Kalorinya berapa pagi, siang, malam sedikit. Terus udah gitu, memang lagi sibuk atau banyak aktivitas yang memang banyak kegiatan fisik, olahraganya besoknya misalnya. Tapi kalau lagi bener-bener cuman kayak dari pagi sampai malam Zoom aja gitu, jadi harus ditambah kardio. Nah terus tadi fast food pasti harus dikurangi karena itu memang kalorinya tinggi dan memang kurang sehat ya gitu. Tapi kalau dibilang nggak makan sama sekali enggak, karena balik lagi ya tadi seperti dokter Cindy bilang juga gitu, diet is not about kayak eating less banget atau menyiksa gitu kan. Mungkin boleh nggak tuh cheating day itu dong gitu ya. Kalau aku sekarang masih kadang-kadang masih cheating sih gitu, kayak saya lagi pengen ya tapi nggak terlalu banyak lah gitu loh. Jadi lebih banyak makan yaitu protein, karbohidrat didikitin, apalagi lemak gitu. Kalau aku begitu. Oke, makasih banyak Kak Tina udah berkenan untuk jawab nih pertanyaannya jauh-jauh dari Banjarmasin loh, Slim Friends-nya luar biasa. Thank you. Banjarmasin. Hai, senang deh ya yang nonton dari seluruh Indonesia nih webinar kita malam hari ini. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Fatia nih, pertanyaannya gini ke Kak Tina ya. Kak Tina, ada nggak sih tips untuk komitmen untuk healthy eating setelah target udah tercapai? Karena kadang nih kalau kita udah tercapai goalsnya terus kita kayak udah gitu, makannya berantakan lagi ya, atau kayak santai aja deh, gak usah healthy lifestyle lagi, gak usah workout lagi gitu. Gimana nih Kak menjaga komitmennya yang susah? Benar, jadi sebenarnya nomor satu, kalau kita memang apapun yang kita lakukan ya, untuk mencapai satu tujuan gitu yang memang kita inginkan, nomor satu termasuk diet, itu konsisten nomor satu itu. Jadi, dan pertamanya niat, terus udah gitu konsisten. Sorry kebalik, jadi niat dulu, karena kalau mau diet selalu diet start tomorrow bukan. Karena kalau orang selalu udah gak apa-apa, gue start dietnya besok. Jadi pertama niat dulu gitu loh. Kalau misalnya udah niat, baru kita misalnya ada godaan nih makan ayam fried chicken, yang ini makan pizza, yang makan apa, kita tidak terlalu tergoda karena kita sudah punya niat. Apalagi tadi seperti dokter bilang jajanan-jajanan sekarang kan, terus dengan soft drink yang luar biasa kalorinya dan juga lemaknya gitu ya. Nah itu kalau kita niat pasti lebih gampang kita berprinsip untuk say tidak. Itu dulu. Nah setelah itu konsistensinya. Jadi memang kalau nurunin, kalau yang aku pengalaman ya, nurunin itu jauh lebih mudah dibanding mempertahankan. Jadi ketika kita udah turun, stuck di satu timbangan, kayak aku contohnya sekarang di 52, 53 gitu ya, itu memang
berat badan yang ideal buat aku ya gitu. Nah, untuk mempertahankan itu supaya nggak naik lagi jadi 57, 67, 77, nah itu yang sulit gitu loh. Jadi balik lagi niat, konsisten, terus juga memang mindsetnya yang harus berpikir jangan ini seolah-olah kayak diet is torturing, diet itu kayaknya selalu di pikiran orang tuh menyiksa. Jadi harus dari mindset kita bahwa kita menjalani diet ini itu untuk healthy lifestyle. Tujuannya apa? Supaya kita nggak penyakitan. Tadi kan seperti dokter Cindy juga bilang bersahabat, namanya obesitas bersahabat dengan jantung, ginjal itu bahaya banget, kencing manis dan lain-lain. Jadi itu ketika mindset kita berubah jadi healthy lifestyle, ya udah jadi ke habit. Ketika jadi kebiasaan, kita enjoy jalaninnya. Gitu. Kalau gitu Kak Tina dulu deh. Kak Tina, kasih dong semangat buat Slim Friends yang mungkin juga lagi pengen berupaya untuk bisa menjalani lifestyle yang lebih sehat, dan yang paling penting komitmen nih ya, yang harus kita pegang teguh. Ya, untuk Slim Friends semuanya semangat ya. Jadi intinya sih pertama niatkanlah diri ini untuk menjalani hidup sehat dan konsisten dalam menjalaninya, karena healthy lifestyle ini bukan semata-mata untuk hanya kurus gitu ya. Sebetulnya cantik itu bukan kurus gitu ya. Kalau orang bilang kan harus kurus dulu baru cantik, enggak gitu ya. Yang penting sehat. Jadi jangan sampai kita kurus tapi juga nggak sehat gitu. Balik lagi, pertama niat, kedua konsisten, ketiga jalani healthy lifestyle, tetap cukup protein, otot, karbohidrat, lemak, semuanya tetap seimbang, tapi juga kita bisa betul-betul memaintain berat tubuh kita dan hidup sehat kita. Karena kalau kita hidup sehat itu buat kita, pertama dulu aku sering ya namanya ke dokter waktu kecil, waktu gemuk, dibilang gini, setiap datang ke dokter mau pilek, mau sakit perut, mau apa, selalu dibilangnya obesitas. Aku pernah mengalami itu. Jadi intinya hindarilah sakit penyakit itu juga dengan hidup sehat. Get free from obesity and make them easy. Nah itu kan Kak Tina tadi. Thank you banyak Kak Tina. Ini sangat memotivasi kita semua sih. Semoga Slim Friends bisa mengambil quotes-nya tadi dari Kak Tina ya, bahwa memang semua itu ada di mindset kita. Jadi biasakan terlebih dahulu set goals-nya apa. Nanti kalau udah terbiasa itu akan masuk menjadi lifestyle kita, dan akhirnya kita konsisten dan komitmen untuk melakukan hal itu. Terakhir dari Dokter Cindy, silakan dokter untuk memberikan closing statement ke Slim Friends. Jadi itu memang tidak usah dilanggang, itu penting kita perhatikan. Kenapa? Supaya kita turun bonusnya sehat, jangan turun bonusnya sakit. Baik, terima kasih Dokter Cindy, luar biasa. Dokter Cindy, Kak Tina Tun, terima kasih banyak untuk ilmu-ilmunya dan juga sharingnya malam hari ini ke Slim Friends. Pastinya di acara kita ya, Get Free from Obesity, Make Them Easy. Thank you so much. Have a good night dan salam sehat selalu. Thank you. Makasih semuanya. Dokter Cindy, Kak Tina. Bye.